Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman web lanjut mengenai sistem informasi rumah sakit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Virginia Putri Nawali Hutapaya. Saya Sepang Sarangadianto Pribadi. Saya Selamat Edi Riyadi. Saya Muhammad Reski. Saya Muhammad Ardika Fitriaji. Selamat menyaksikan. Oh my God! Wow! Perkenalkan, nama saya Selamat Edi Riyadi. Di sini saya ingin menjelaskan file indeks PHP yang ada pada sistem rumah sakit yang telah kami buat. Yang pertama, pada bagian session start. Di bagian paling atas, kita memulai fungsi session start untuk membaca data sesi pengguna. Terdapat logika pengecekan jika variabel session role sudah ada, artinya pengguna sudah berstatus login. Sistem akan langsung mengalihkan redirect pengguna ke dashboard PHP menggunakan header dan menghentikan eksekusi script dengan exit. Ini berfungsi untuk mencegah pengguna yang sudah login kembali ke halaman login. Lalu ada deklarasi dan variabel koneksi database. Selanjutnya, kita menyiapkan dua variabel kosong, error message dan success message untuk menampung pesan notifikasi di antar muka. Setelah itu, kita membuka koneksi ke database MySQL rumah sakit menggunakan objek MySQL Leaf. Jika koneksi ke database gagal, perintah die akan menghentikan sistem dan menampilkan pesan error. Selanjutnya, pada pesan akses login. Proses login dimulai saat tombol vertical post dengan nama login ditekan. Input username dibersihkan menggunakan fungsi rel escape string untuk mencegah celah keamanan SQL injection sebelum diproses lebih lanjut. Lalu pada bagian cek admin, sistem menggunakan mekanisme single gateway login yang mengecek 3 peran secara bertahap. Pertama, sistem menjalankan query select pada tabel admin. Jika cocok, nums row sama dengan 0. Data disimpan ke dalam session dengan peran admin, lalu diarahkan ke dashboard. Lalu yang kedua, cek pasien. Dan yang jika bukan admin, sistem melanjutkan pengecekan ke tabel pasien dan terakhir ke tabel dokter. Jika kredensial cocok di salah satu tabel, session diisi sesuai identitas pengguna dan diarahkan ke dashboard. Namun, jika tidak ditemukan di ketiga tabel, variabel error message akan diisi pesan peringatan bahwa username dan password salah. Lalu proses akun registrasi pasien baru. Untuk proses registrasi pasien, saat dikirim host register, sistem menangkap seluruh input data seperti nama, username, email, tanggal lahir, hingga pertanyaan keamanan untuk opsi pemulihan akun. Sebelum menyimpan data, sistem menjalankan query validation menggunakan perintah union untuk memeriksa apakah username tersebut sudah pernah dipakai di tabel pasien, dokter, ataupun admin. Jika username sudah ada, sistem menolak registrasi. Jika masih tersedia, data baru disimpan ke tabel pasien menggunakan perintah insert into terakhir. Koneksi database ditutup dengan close. Sekian penjelasan mengenai indeks dari PHP mengenai sistem rumah sakit kami. Dan melanjutkan tentang menyampaikan penjelasan pada database atau kode PHP pembayaran PHP. Oke. Yang pertama itu ada konfigurasi error, sesi, keamanan, dan akses. Di sini di bagian awal file, kita mengaktifkan fitur pelaporan error secara penuh, yaitu error reporting to all
untuk membantu penelusuran bug saat pengkodean. Fungsi session start dipanggil untuk mengaktifkan sesi pengguna. Setelah itu ada blok validasi otoritas. Jika variabel session role belum ada, artinya itu pengguna belum login. Jadi pengguna langsung dilempar ke indeks blok PHP dan eksekusi dihentikan dengan exit. Yang kedua, yaitu pengambilan role pengguna koneksi database. Selanjutnya, peran pengguna disimpan ke variabel store ke variabel role. Kemudian sistem membuka koneksi ke database MySQL bernama rumah sakit menggunakan objek MySQL link. Jika koneksi gagal, perintah die akan menghentikan seluruh program dan menampilkan pesan error. Selanjutnya, penanganan parameter request cetak nota. Grup ini mendeteksi apakah ada permintaan cetak nota dari metode get, yaitu print PDF. Jika tombol cetak diklik, sistem menangkap data transaksi seperti ID rekam medis, nama pasien, total biaya, metode pembayar, dan tindakan medis. Pengguna IEN dan HTML Special Charge diterapkan sebagai pengaman data dari celah SQL, injection, dan XSS. Selanjutnya, yang ini, jika ID rekam medis valid, SRM underscore ID lebih dari 0, sistem secara otomatis menjalankan query update pada tabel rekam medis untuk mengubah status pembayaran menjadi lunas. Selain itu, pesan sukses disimpan ke session pembayaran sukses agar notifikasi pop-up suite alert muncul saat halaman utama kasir di refresh. Oke, selanjutnya query SQL pending ini bertugas menggabungkan join tabel rekam medis, pasien, dan dokter. Tujuannya adalah mengambil daftar seluruh pasien yang memiliki status pembayarannya belum bayar, lalu diurutkan berdasarkan transaksi terbaru, yaitu order by RM ID dash, untuk ditampilkan pada opsi antrean kasir. Oke, selanjutnya 3 variabel ini disiapkan untuk menampung data sementara. Jadi saat pasien menampung data pasien yang dipilih kasir, total tagihan, menampung kalkulasi nominal akhir, dan rincian biaya, membuat teks rincian komponen biaya. Oke, yang terakhir,
Ketika petugas kasir, yaitu pada kode ini, ketika petugas kasir memilih seorang pasien dari drop down, yaitu pos pilih pasien, sistem mengambil data pasien tersebut dari database. Disinilah diterapkan logika perhitungan tagihan otomatis, yaitu biaya dokter sejumlah 50.000, kemudian biaya obat 75.000, dan yang terakhir itu biaya kamar, yaitu 200.000. Ini jika ada biaya tambahan berupa biaya rawat inap. Oke, sekian. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data master. Di bagian awal, kita mengaktifkan fungsi session start. Setelah itu, terdapat logika role protection atau middleware pengaman. Sistem memeriksa apakah pengguna memiliki session role dan apakah role-nya bernilai admin. Jika bukan admin atau belum login, pengguna akan langsung ditolak dan dialihkan kembali ke index.php melalui header. Lalu eksekusi dihentikan dengan active. Selanjutnya, kode membuka koneksi ke database MySQL rumah sakit menggunakan objek MySQLi. Jika koneksi database bermasalah, fungsi Y akan menghentikan seluruh program dan menampilkan pesan kegagalan koneksi. Nah, kode ini bertugas menangkap keyword pencarian dari form melalui metode get. Jika input tersebut ada, nilainya dibersihkan menggunakan tail escape string. Untuk mencegah salah keamanan SQL injection, jika tidak ada input pencarian, variabel search diset sebagai string kosong. Di bagian ini, kita menyiapkan query dasar untuk mengambil seluruh data dari tabel pasien. Jika pengguna menginput kata kunci pencarian, query akan secara dinamis ditambah di klausa where menggunakan operator like untuk memfilter data berdasarkan nama atau username pasien. Hasilnya dieksekusi dan disimpan di variabel res pasien. Sama seperti query pasien, bagian ini mengambil data dari tabel dokter. Jika fitur pencarian digunakan, query akan memfilter tabel dokter berdasarkan nama dokter atau spesialisasi atau poli yang diampu. Selanjutnya, kode mengambil data master obat dari tabel obat. Jika pencarian aktif, sistem akan menyaring baris obat berdasarkan nama obat. Bagian terakhir ini digunakan untuk menyebutkan data ringkasan poliklinik. Sistem mengambil bidang spesialisasi dari tabel dokter dan menggunakan fungsi aggregate count untuk menghitung total dokter di setiap poli. Pengelompokan data dilakukan menggunakan klausa group by spesialis. Jika ada filter pencarian, sistem akan menyaring spesialisasi yang sesuai saja. Sekian. Selanjutnya ada inisialisasi, sesi, dan deklarasi variabel pesan. Kode diawali dengan memanggil fungsi session start untuk mengaktifkan mekanisme sesi PHP.
Kemudian disiapkan dua variabel, error MSG dan sukses MSG, bernilai string kosong yang nantinya dipakai untuk menampung pesan notifikasi di antar muka pengguna. 2. Inisialisasi koneksi database. Selanjutnya, sistem membuka koneksi ke database MySQL rumah sakit menggunakan instance MySQL. Jika koneksi bermasalah, fungsi D akan menghentikan seluruh proses dan menampilkan pesan error koneksi. 3. Deteksi pemicu from reset password. Sistem memeriksa apakah pengguna telah menekan tombol reset password melalui metode post, input username dan tanggal lahir dibersihkan menggunakan fungsi real escape. Sering untuk mencegah celah SQL injection, sedangkan password baru ditangkap langsung dari prompt. Yang keempat, verifikasi identitas pasien ke database. Di bagian ini diterapkan logika verifikasi dua faktor sederhana. Sistem menjalankan query select pada tabel pasien untuk memastikan bahwa kombinasi username dan tanggal lahir benar-benar cocok dengan data pasien yang terdaftar di database. Eksekusi pembaruan password dan penanganan notifikasi. Jika hasil pengetikan data cocok, sistem mengeksekusi query update untuk mengubah password lama dengan password baru pada username pasien tersebut. Jika update berhasil, pesan sukses disimpan di variabel sukses MSG. Sebaliknya, jika tanggal lahir atau username tidak cocok, variabel error MSG akan menampilkan peringatan bahwa verifikasi gagal. Proses diakhiri dengan menutup koneksi database melalui scan host. Logout ya. 1. Pembukaan tag PHP dan memulai sesi. Kode diawali dengan pembukaan tag PHP dan memanggil fungsi session start. Fungsi ini wajib dipanggil terlebih dahulu agar server mengenali dan mengakses variabel sesi pengguna yang sedang aktif saat ini. 2. Menghapus semua variabel sesi. Selanjutnya, perintah session unset mengeksekusi pembersihan seluruh variabel sesi yang tersimpan dalam memori server, seperti session role, session user ID, dan session user nama. Langkah ini mengosongkan situasi otorisasi pengguna. 3. Mengajukan data sesi di server. Perintah session destroy bertugas mengaturkan secara permanen seluruh data sesi beserta ID session yang berada di server. Ini memastikan akan pengguna benar-benar terlogout secara aman dan tidak diakses kembali tanpa reautentikasi. 4. Pengalihan aman redirect. Setelah sesi dihancurkan, fungsi header pasien index.php digunakan untuk mengarahkan redirect browser pengguna kembali ke halaman portal login utama index.php. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada halaman utama, yaitu halaman dashboard PHP. Di halaman awal ini, dapat pelaporan error yang diaktifkan penuh untuk kebutuhan debugging, di mana sesi pengguna diaktifkan dengan session start, lalu terdapat pengecekan otorisasi. Jika belum login, pada iSet session role, pengguna langsung dipindahkan ke index.php. Setelah itu, data identitas seperti role, user ID, dan username diambil dari variabel session.
Oke, selanjutnya pada koneksi database ini, database rumah sakit menggunakan instance typically variable hash message diinisialisasi sebagai string kosong untuk menampung pesan notifikasi HTML atau alert dari setiap aksi form nantinya. Selanjutnya, ada fitur admin untuk mengalokasikan ke kamar pasien, di mana saat admin menempatkan pasien ke kamar rawat inap, sistem mengecek dulu ketersediaan kasur pada variabel kasur underscore kosong sama dengan 0. Jika kasur tersedia, sistem akan mengurangkan stok kasur di tabel kamar sebanyak 1 kasur kosong dan memperbarui kolom kamar ID pada tabel rekam medis milik pasien tersebut. Baik, selanjutnya, pada saat dokter mengupdate password mandiri, fitur ini memungkinkan pengguna dengan peran dokter untuk memperbarui kata sambungnya sendiri secara langsung dari dashboard, melakukan penginputan password, lalu melakukan penginputan password langsung melalui dashboard yang dibersihkan dengan real escape string sebelum diupdate pada tabel dokter berdasarkan user ID. Berikutnya, untuk update status kamar secara manual, pada aplikasi kami ini dapat dilakukan update status kamar secara manual. Fitur controlling ini di mana admin dapat mengedit jumlah sisa kasur secara manual pada kamar tertentu di tabel kamar. Selanjutnya, proses di mana admin dapat melakukan data master dokter atau obat yang baru. Logik ini menangani penambahan data master berdasarkan pilihan kategori di mana form dokter menyimpan akun dokter baru beserta spesialisasi dan data lainnya ke tabel dokter. Lalu, pada tabel obat, menggunakan klause on duplicate key update, jika nama obat belum ada, sistem akan membuat data obat baru. Namun, jika nama obat sudah terdaftar, sistem secara cerdas akan menjumlahkan stok obat yang baru dengan stok obat yang lama. Baik, berikutnya, di mana pasien dapat memilih atau membuat antrian baru. Nah, pasien dapat melakukan pendaftaran untuk konsultasi dan sistem menyimpan entry baru ke tabel antrian untuk menghubungkan user ID dengan dokter ID, pilihan dan tanggal periksanya. Lalu pada aplikasi akan ditampilkan bahwa status antrian akan menjadi mengantri. Berikutnya, pada proses dokter melakukan penginputan rekam medis. Nah, ketika dokter melakukan selesai melakukan pemeriksaan pasien, di mana dokter dapat melakukan penginputan rekam medis pada data keluhan, diagnosa, resep obat, dan rekomendasi. Lalu akan disimpan ke tabel rekam medis dengan awal statusnya itu adalah belum bayar, dan jika sudah disimpan, sistem akan otomatis mengupdate antrean pasien menjadi dari yang tadinya mengantri menjadi selesai. Baik, jika presentasi saya mengenai halaman dashboard ini sudah cukup, akan kita lanjutkan untuk mendemokan aplikasi ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki ke proses demo aplikasi. Pertama-tama di sini saya akan menampilkan login sebagai admin beserta akses yang ditampilkan pada aplikasi ini. Kita masuk ke halaman admin. Pada halaman admin di sini terdapat jumlah pasien pembayaran. Berikutnya terdapat form untuk menambahkan data master, dapat dilakukan penambahan data dokter baru maupun penambahan atau restock obat apotek. Di sini kita coba melakukan penambahan dokter.
Lalu kita buat username-nya Dr. Edi dengan passwordnya 123456. Kita bisa pilih di sini spesialis kulit. Kalau kita klik update data master dokter, maka akan masuk pada data master yang ada. Lalu berikutnya di sini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilakukan update kamar secara manual, baik pada kelas VIP, kelas 1, 2, dan 3. Jika kita klik checklist yang sudah kita tambahkan, maka akan muncul validasi bahwa Pak sukses melakukan pembaruan sisa kamar kosong. Lalu, kita akan coba untuk klik menu buka kasih pembayaran. Pada menu kasih pembayaran ini, kita dapat memilih data pasien yang akan ditagih. Dimana kita bisa klik CV, lalu kita klik muat data tagihan, dan muncul jumlah tagihan yang harus dibayar. Lalu juga pada metode pembayaran terdapat dua jenis, yaitu tunai dan atau cash, dan debit atau transfer. Lalu apabila kita klik setup atau ambil pembayaran lunas, maka akan otomatis melakukan unduh atau import hasil invoice pembayaran berobat pasien. Kita klik simpan. Di sini kita kasih contoh namanya tes, dan akan muncul validasi bahwa pembayaran akan sama. Ini berhasil diproses. Ikut untuk tampilan dari grup invoice. Lalu kemudian kita akan klik dashboard untuk kembali ke dashboard. Lalu kita akan login menggunakan user sebagai pasien. Namun pertama-tama kita akan coba dulu untuk mendaftarkan akun pasien dengan nama Reski. Lalu kita buat namanya Kiki Reski dengan username-nya Kiki. Lalu emailnya kita bisa singkat. Kita isi dummy saja, passwordnya kita bisa isikan 123456. Nah, di sini terdapat pilihan untuk memilih tanggal lahir dan jenis kelamin. Untuk tanggal lahirnya kita pilih random saja. Lalu di sini terdapat pertanyaan keamanan. Siapakah nama hewan peliharaan Anda dan lain-lain. Hal itu digunakan untuk validasi apabila kita memiliki kendala lupa password. Kita pilih saja nama hewan peliharaan Anda, lalu kita bisa tulis namanya. Oke. Lalu kita daftarkan akunnya. Kita bisa login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Kita berhasil masuk ke sistem. Pada sistem sebagai pasien ini, kita dapat memilih dokter yang tadi sudah kita buat. Lalu kita pilih tanggal appointment-nya. Di sini saya memilih Dr. Slamet sebagai spesialis kulit, dan kita pilih tanggal kunjungannya itu tanggal 22 Juli. Kita klik daftar antrian, maka akan muncul validasi bahwa pendaftaran sudah berhasil dilakukan. Lalu kita akan coba untuk login ke akun dokternya untuk memastikan bahwa appointment yang sudah dibuat tadi berhasil masuk ke akun dokter. Lalu kita klik periksa. Di sini dokter dapat menuliskan keluhan yang dialami pasien. Misal kita tulis gatal-gatal, di sini kita tulis diagnosanya dermatitis, resep obatnya kita boleh saja di sini. Lalu kita pilih tindakan rawat jalan, simpan dan selesaikan. Maka di sini status pemeriksaan sudah selesai. Dan jika kita login kembali ke akun pasien, kita dapat melihat bahwa pada tabel riwayat kunjungan dan status billing, di sini kita sudah bisa lihat bahwa dugaannya adalah dermatitis dengan saran rawat jalan, lalu namun tagihannya belum lunas. Untuk melunaskan tagihan tersebut, kita bisa login lagi ke admin, lalu kita akan meneruskan penagihan pembayaran oleh kita dulu. Lalu kita masuk, kemudian kita kembali lagi ke menu kasih pembayaran. Di sini kita bisa pilih pasiennya Kiki dengan muat data tagihan dengan pembayarannya debit atau transfer. Maka
seperti yang di awal akan muncul juga e-billing atau invoice dan validasi bahwa pembayaran sudah berhasil diproses. Kembali lagi, login sebagai admin. Di sini, apabila dilakukan tindakan rujukan rawat inap, maka akan muncul pada tabel berikut untuk menginformasikan bahwa pasien tersebut dirawat di kelas apa dan aksinya apakah sudah diproses atau belum. Mungkin kita bisa coba tes dulu untuk buat beberapa pasien yang memerlukan rawat inap. Ke menu pasti pembayaran. Namun untuk apabila diperlukan pasien dengan rawat inap, maka akan tampil pada halaman tersebut. Kita coba di sini untuk daftar antrian. Di sini kita coba dokter Edi spesialis kulit di tanggal 22, lalu daftar antrian. Lalu kita masuk lagi ke akunnya dokter Edi. Kita bisa lihat di sini periksa, kita bisa bisa tulis di sini saja untuk teksnya. Kita pilih tindakan rawat inap, maka akan muncul pada halaman admin bahwa pasien tersebut memerlukan tindakan rawat inap. Nah, kita bisa lihat, kita bisa klik plot untuk memproses, kita bisa pilih dulu, kita pilih untuk kelas 2 dan kita klik plot, maka akan menampilkan validasi bahwa pasien tersebut berhasil ditempatkan ke kamar dan sudah diproses. Yang terakhir kita akan coba lakukan berupa password, kita klik tanggal lahirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika tanggal lahir tidak sesuai, maka akan tampil validasi bahwa tanggal lahir tidak sesuai dengan data pasien. Sekian untuk demo aplikasi kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat penyaksian.